Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Oh, berdiri di hadapan takhta anak domba, satu suara menyatakan, oh keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Oh kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Cici yakin semuanya baik-baik aja ya. Nah, semuanya udah siap belum untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini? Nah, Cici yakin juga semuanya udah pada siap untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, Cici mau kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan dan juga tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan juga nafas kehidupan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan juga telah melindungi kami semalaman dari tidur kami hingga bangun dengan keadaan yang baik Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan, Kau campur tangan agar renungan firman Tuhan pagi hari ini berjalan sesuai rencana kehendak Tuhan. Tuhan campur tangan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan selalu berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Cici mau bawa renungan tentang cara agar kita tidak melupakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Atau agar kita tuh mengingat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, gimana nih caranya? Nah, di sini Cici bakal bahas gimana caranya. Sebelumnya Cici mau bacakan satu ayat firman Tuhan yang berbunyi, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah adik-adik pernah nggak sih lupa akan sesuatu? Mungkin dari sesuatu yang kecil sampai yang besar, pernah nggak sih kalian lupa? Pasti pernah ya, karena Cici juga pribadi juga pernah lupa. Dan hampir dibilang kalau dulu itu masih sekolah itu sangat-sangat sering lupa. Apa aja, misalnya sering lupa naruh barang di mana, misalnya handphone taruhnya di mana tuh lupa nanti. Kalian bisa lupa juga kan, hari ini tanggal berapa, hari apa juga bisa lupa. Juga kadang bisa, yang parahnya juga bisa lupa kalau misalnya lagi dari dapur mau ke ruang tamu tuh lupa mau ngapain gitu. Nah itu bisa juga, biasa kadang juga lupa gitu. Nah juga yang paling parah itu kalau Cece, yang paling parah itu saat masih sekolah itu Cece tuh tapi pernah beberapa kali lupa bawa buku-buku pelajaran hari ini. Misalnya hari ini ada pelajaran MTK, Cece lupa bawa buku paketnya atau apa, Cece lupa. Jadi kalau misalnya belum waktunya, maksudnya jamnya masih jam terakhir atau apa, Cece telepon untuk anterin, minta orang tua anterin. Nah kalau Cici pikir tuh kalau kayak gitu terus gawat nih, bisa-bisa ngerepotin orang tua yang pertama ya kan, pasti ngerepotin orang tua. Dan yang kedua nanti kalau kayak gitu terus gimana nih, nanti apa-apa lupa kan. Nah jadi Cici pikir terus ya, gimana nih caranya nih biar nggak lupa gitu kan. Jadi Cici pikirnya gimana nih gitu. Nah akhirnya Cici ketemu jawabannya, itu Cici catat aja ya di notes gitu kan, ada sticky note atau apa gitu, Cici catat tuh, biasa tempelin di kamar dimana yang pasti Cici lihat, atau di satu buku kecil aja gitu, notes kecil, catat, lalu kan setiap harinya ingat aja untuk buka itu, untuk lihat apa yang perlu dibawa besoknya atau apa gitu kan. Nah tapi kan kalau kalian kayak lagi masa pandemi ini semuanya kan lagi online ya, sekolahnya online semua. Nah jadi bisa juga catatnya di handphone, lagi teknologi sebenarnya kan canggih, jadi di handphone juga ada notes kan.
Nah, bisa diketik di situ tuh, di save di situ gitu. Jadi ingat nih, misalnya tanggal ini nih ada itu, jadi tetap ingat ya. Nah, pokoknya adalah sekarang tuh sebenarnya banyak cara agar kita tuh nggak gampang kayak ngelupain sesuatu, itu banyak cara banget ya. Seperti apa yang tidak terlihat maka tidak ada di pikiran. Mungkin itu kayak terdengar ungkapan yang klise gitu ya, klise gitu ya. Tapi ini terbukti benar banget ya dalam setiap kasus-kasus yang terjadi gitu ya. Nah juga adik-adik, sayangnya banget tuh, hal ini juga sering banget kita alami tuh dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam relasi kita dengan Tuhan. Kadang tuh kalau kita nggak menempatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita tuh sering lupa gitu. Tuhan tuh sebenarnya sedang atau lagi sama kita gitu loh. Sebenarnya Tuhan tuh lagi ada sama kita, tapi kadang kita karena keteledoran kita, karena kita suka lupa gitu kan. Jadi kita bakal sampai kadang tuh lupa akan hubungan kita sama Tuhan gitu kan. Kita juga kadang lupa kalau tangan Tuhan itu selalu tuh ada buat nolong kita gitu. Buat nolong kita saat kita lagi butuh Tuhan gitu kan. Kalau kita lagi kesusahan, Tuhan tuh tahu, jadi Tuhan bakal nolong kita gitu. Kita juga lupa kadang kan kalau Tuhan itu adalah Tuhan. Nah, Tuhan adalah Tuhan. Itu yang paling sering kita lupain ya. Dan juga karena sikap kita yang terlalu pelupa, ya sangat lupa itu. Jadi alhasil tuh berbagai masalah datang. Ya dong. Misalnya aja kalian janjian. Kalau dulu janjian jam segini, tapi kalian datangnya telat nih. Aduh, gimana tuh yang nungguin kan kasihan. Atau sebaliknya aja, janjian jam 1, teman kita datangnya jam 3 karena kelupaan, ketiduran misalnya ya, ada ketiduran jadi kelupaan. Kita juga pasti karena kayak bising banget sih gitu kan, kesal banget gitu kan, kok sampai lupa gitu kadang-kadang. Jadi kalau itu saran saya itu mulailah kita ya belajar untuk mengingat sesuatu dan mungkin mulai mencatat kalau susah untuk diingat ya. Nah, seperti halnya Raja Daud yang juga menyadari menyadari kalau untuk menjadi pribadi yang tidak mudah goyah, kita harus sadar soal keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, gimana kita bisa sadar? Dan gimana caranya gitu kan? Ingat Tuhan kalau di tengah-tengah kesibukan kita. Ada caranya. Caranya itu kita berkata jujur dan bangun percakapan dengan Tuhan. Adik-adik, bangun percakapan dengan Tuhan. Apa contohnya? Doa. Ngerti kan? Doa. Kita bangun percakapan dengan Tuhan melalui doa. Saat malam mau tidur, saat mau melakukan apapun, kita pejamkan mata kita tenangkan hati dan pikiran kita tenangkan untuk kita berdoa dan bangun tuh di situ, kita bangun percakapan dengan Tuhan, jujur apa yang kita rasakan atau pengen cerita apa gitu ya. Lalu juga merenungkan firman Tuhan. Nah, merenungkan firman Tuhan seperti hari ini saya membawakan renungan firman Tuhan tentang cara agar kita mengingat Tuhan. Adik-adik kalau mau catat juga boleh tentang misalnya setiap minggunya ada yang bawa renungan gitu kan, karena adik-adik catat inti poin-poin pentingnya gitu kan. Setelah itu nanti udah setelah ibadah selesai, setelah ini selesai, kalian baca lagi, ulangin gitu kan. Lalu kemudian juga menurunkan kisah-kisah Tuhan pada generasi selanjutnya. Nah, kalau misalnya adik-adik udah pada remaja nih ya kan, ya pasti ada, kalau misalnya ada adik kecil kalian boleh cerita tentang firman Tuhan yang kalian tahu gitu, tentang Tuhan apa. Lalu menyembah Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan, membicarakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Menyatakan kebaikan dan membicarakan juga sebenarnya sama aja. Menyatakan kebaikan Tuhan, membicarakan kebaikan Tuhan itu juga sama aja ya adik-adik. Caranya ya kalian ceritalah ke orang-orang kalau kalian tuh apa Tuhan tuh gimana gitu kan dalam hidup kalian. Ada nggak sih perubahan dalam hidup kalian setelah mengenal Tuhan? Itu kok Cece pribadi ada ya. Saat dulu belum mengenal Tuhan itu rasanya kayaknya banyak gelombangnya tuh, kok gelombang hidup datang kayak masa-masa datang, gak tahu nih harus berserah ke siapa nih, gak tahu. Tapi pas udah kenal Tuhan, oh aku punya Tuhan, jadi gitu. Jadi kalau ada masalah cepet tuh masuk kamar, lipat tangan, doa sama Tuhan, meminta Tuhan bantu
carikan jalan atau bantu temukan jawaban apa semacamnya gitu. Lalu juga membuka hati dan pikiran kita untuk Tuhan, meskipun kadang kita sedang lagi sibuk-sibuknya, sesibuk apapun kita, tetap ingat Tuhan. Kalau tugas menumpuk tuh, tetap kita ingat Tuhan. Tuhan bantu ya supaya tugasnya bisa selesai gitu. Gimana caranya kita manage waktu kita atau apa lainnya juga. Dan juga menenggelamkan diri kita pada kebenaran firman Tuhan, adik-adik. Nah, sama seperti kita, kehidupan Raja Daud juga nggak mudah. Ya, nggak mudah sama sekali. Dia tuh juga menghadapi banyak banget badai kehidupan ya. Seperti harus bertemu dengan orang yang tidak percaya, ya, orang-orang yang tidak percaya, menghadapi raksasa, harus menetapkan sebuah keputusan yang sulit. Kita juga kadang kan di kehidupan ini pasti ada ya, mau tentukan keputusan ini sulit banget gitu ya. Misalnya aja, ada nggak yang udah SM sekarang, ada nggak sih adik-adik yang SMP kelas 9? Kan kalau mau setelah SMP kan ke SMA ya. Kan bingung nih, mau SMA atau SMK. Udah nih nentuin nih, maunya SMA. Kalau ada SMA, mau IPA, IPS. Bingung lagi tuh. Kan tentukan pilihan itu mungkin ada yang bagi mereka itu pilihan yang mudah, tapi ada juga bagi kita yang pilihannya sulit. Sama kayak Cece dulu juga gitu, milihnya tuh agak susah gitu kan. Nah juga bergulat dalam batin dan yang sudah kacau. Nah itu juga salah satu pergumulan yang juga berat ya. Namun adik-adik, karena Daud mengenal Tuhan dan juga punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, artinya dia juga percaya Tuhan dan dia juga menaruh Tuhan tuh dalam setiap aspek kehidupannya. Dan juga dia mempercayai Tuhan dengan segenap hatinya. Tuhan membuktikan dirinya kepada Daud berulang kali dan melakukan hal yang sama untuk kita juga. Ngerti ya? Jadi kayak apa yang Tuhan lakukan untuk Daud? Misalnya Tuhan bantu Daud. Daud lagi kesusahan, minta tolong Tuhan bantu. Sama halnya Tuhan bakal lakukan hal itu juga ke kita. Misalnya kita lagi stres berat nih ya, soal pelajaran atau apa, kita minta Tuhan tolong, pasti ada jalan keluarnya gitu adik-adik. Contoh simpelnya, kalian kalau lagi stres belajar atau apa, udah stres belajar ya, tugas lagi menumpuk, nah gimana tuh ya, nanti kita bisa berdoa Tuhan, minta bantuan dari Tuhan. Nah jadi, tapi setelah minta bantuan itu juga kita harus pikirin, usaha juga gitu kan. Jadi pasti dilancarkan Tuhan. Nah, kita memang pelupa ya. Kita memang pelupa. Semua manusia itu pasti pelupa. Pasti pernah lupa. Mungkin nggak pelupa banget. Mungkin nggak semuanya pelupa banget. Tapi pelupa. Tapi kita nggak ingin juga kan hal ini tuh terjadi terus-menerus. Apalagi harus terjadi sama orang lain juga gitu kan. Kita nggak mau. Jadi mari kita belajar juga dari Raja Daud. Yang bisa tuh, yang Raja Daud bisa menempatkan Tuhan di depan segalanya. Wah, di depan segalanya. Jadi, misalnya ini kita lagi mau makan. Tuhan dulu nih, kita doa dulu ke Tuhan. Kita mau tidur, Tuhan di depan kita. Kita tempatkan doa, dalam arti kita berdoa dulu kepada Tuhan. Dan selalu ingat Tuhan. Menyebut nama Tuhan terus dalam segala hal yang terjadi gitu adik-adik. Dan juga kita jadi, kalau kita lakukan itu, kita jadi nggak perlu khawatir kan, kita ada pegangan kan, kita ada Tuhan gitu kan, di depan kita tuh ada Tuhan gitu, di samping kanan kita juga ada Tuhan. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau misalnya badai hidup, masalah hidup, persoalan hidup kita datang. Kalau ada masalah datang, kita nggak perlu khawatir karena di depan segalanya kita sudah menempatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya adik-adik, juga kita ngomong dalam hati kita ke Tuhan kalau kita akan mengutamakan Tuhan dan gak akan tergoyahkan karena Tuhan ada di tangan kanan saya. Maksudnya apa? Karena Tuhan ada sama kita selalu. Nah, oke. Sampai di sini firman Tuhan Cece hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan renungan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan agar renungan ini bisa menjadi pelajaran yang baik bagi kami dan kami bisa menerapkannya dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Kami ingin menetapkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan, agar kami tidak mudah goyah setiap menghadapi persoalan-persoalan yang ada Tuhan. Juga Tuhan untuk
waktu selanjutnya Tuhan, untuk aktivitas kami semua, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan selalu berdoa. Amin. Oke, untuk kuisnya adalah, terdapat di manakah bacaan yang Cici bacain tadi? Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah, itu terdapat di kitab apa? Pasal dan ayat berapa? Ya, kalian jawabnya kayak gini. Misalnya contoh jawabnya, nama kalian, misalnya nama nama Cici Cynthia, sama dengan pasal, nama kitabnya, pasal, ayat, baru bacaannya. Gitu ya, adik-adik. Semua ngerti ya? Nah, jadi tunggu sampai jam 9.30 ya. Siapa cepat dan dapat. Oke adik-adik, selamat pagi, bye-bye.